Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kakak percaya semua pasti dengan penuh sukacita dan dengan semangat kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, aku cinta Yesus dalam sekali. Dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about me. Down, down, deep down in my heart. Down, down, deep down in my heart. Kita mencintai Yesus karena apa? Karena Yesus telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan kita juga mau katakan bahwa Yesus juga mencintai kita. Siapa yang katakan? Alkitab yang katakan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Dengan segala sungguh-sungguh, adik-adik kita akan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil hamba, aku ini miliknya. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil hamba, aku ini miliknya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian, anak sekolah Minggu GMI Shalom. Tadi kita telah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui video. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, kami boleh beribadah kembali kepadamu lewat ibadah online kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sehingga anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yang sudah bisa membaca, mari dibuka Alkitabnya ya. Kita belajar dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian berangkatlah bangsa Israel dan Musa dari Gurun Sin pergi ke tempat persinggahan sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepada mereka. Kemudian berkemahlah mereka di Rafidim. Nah, sampai di Rafidim, di sana tidak ada air untuk diminum. Mereka sangat haus sekali. Kemudian mulailah bangsa Israel marah-marah kepada Musa dan bertengkar kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Berikanlah kami air supaya kami dapat minum," katanya gitu.
Mereka bertengkar, marah-marah, bersungut-sungut. Bangsa Israel ini suka sekali bersungut-sungut ya adik-adik. Kemudian Musa berkata kepada mereka, "Kenapa engkau bertengkar kepadaku? Kenapa engkau pula mencobai Allah?" katanya. Terus bangsa Israel bilang lagi kepada Musa, "Kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Apakah untuk membunuh kami? Ternak, hewan, anak-anak kami semuanya tidak dapat minum. Kami sudah haus." Jadi bangsa Israel itu marah-marah terus kepada Musa. Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka bertengkar. Akhirnya Musa juga sangat sedih hatinya. Kemudian Musa datang kepada Allah. Musa berdoa, kemudian Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, apa yang harus kuperbuat kepada bangsa ini? Sebentar lagi aku akan mati dilempari batu oleh bangsa Israel ini." Nah, ternyata di Alkitab dikatakan bahwa bangsa Israel itu karena mereka marah-marah, bertengkar, mereka sudah memegang batu dan mau melempari Musa dengan batu tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah tongkat yang kau gunakan untuk membelah sungai Nil. Kemudian bawalah beberapa orang para tua-tua bangsa Israel. Pergilah, aku akan berjalan di depan engkau di atas gunung batu Horeb." Nah, Allah memerintahkan Musa dan para tua-tua untuk pergi ke atas gunung batu Horeb. Dan Allah berkata juga kepada Musa, "Nanti ketuklah batu itu dengan tongkat Musa, maka batu itu akan mengeluarkan air." Dan lalu apa yang terjadi? Musa melakukan seperti apa yang diperintahkan Allah. Musa membawa para tua-tua menuju gunung batu Horeb. Sampainya di sana ada batu yang sangat besar. Kemudian Musa mengetukkan tongkatnya di atas batu itu. Apa yang terjadi adik-adik? Ya benar, air keluar dari batu. Bangsa Israel sangat bersuka cita. Kemudian mereka minum, ternaknya, anak-anaknya, semuanya akhirnya tidak haus lagi. Nah, pada akhirnya apa? Musa berkata, "Karena di tempat ini engkau telah bertengkar dengan aku dan engkau telah mencobai Allah dengan mengatakan, 'Adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak?'" Bangsa Israel berkata seperti itu. Maka nama tempat di mana batu menghasilkan air itu dinamakanlah Masa dan Meriba. Jadi tempat itu dinamakan Masa dan Meriba, yaitu tempat di mana bangsa Israel marah kepada Musa dan tempat di mana Allah menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel. Sekarang tante mau katakan, siapa di antara kita yang kalau ada permintaannya langsung marah-marah kepada mamanya, kemudian langsung bersungut-sungut, atau sering bertengkar kepada saudaranya, kakaknya, abangnya? Mulai hari ini tidak boleh lagi ya adik-adik. Jadi kalau ada permintaan kita, keinginan kita yang belum bisa diberikan oleh orang tua kita nggak boleh marah-marah. Dan apalagi sampai bersungut-sungut, nanti hilang sukacitanya, kita tidak bisa sukacita lagi, kemudian tidak ada kegembiraan lagi ya. Tidak boleh ya. Sekarang kita belajar dari bangsa Israel, jangan seperti bangsa Israel yang suka marah-marah dan bersungut-sungut. Tetapi kita belajar hari ini, Tuhan adalah Allah yang setia dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang dibutuhkan bangsa Israel. Demikian juga Allah tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Jadi tidak boleh lagi bermarah-marah, karena kalau marah-marah pasti hilang sukacita, kemudian tidak lagi bisa berdoa. Baiklah, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Mazmur 121 ayat 2. Ayo buka Alkitabnya ya. Mazmur 121 ayat 2. "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Oke, kita ulangi lagi ya. Mazmur 121 ayat 2. "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Dihafal ya adik-adik, dihafal, kemudian nanti dibagikan kepada orang tuanya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari bangsa Israel dan juga dari Musa ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat setia, yang senantiasa memberikan pertolongan-Mu kepada setiap umat yang mengasihi-Mu. Sebagaimana Engkau menolong bangsa Israel dalam kelaparan dan juga kehausan, kami percaya Engkau akan menolong kami dalam setiap permasalahan hidup kami. Tolonglah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GMI Shalom, supaya tetap boleh mengendalikan diri, tidak mudah marah-marah, bahkan juga tidak bertengkar, sehingga kami tidak kehilangan sukacita dan kami tidak kehilangan rasa untuk bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami sepanjang hari ini, dan biarlah sepanjang hari ini juga setiap anak-anak Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.